Karyo biasa bermain dengan teman-temannya di depan rumah Pak Doyo. Karyo tipe orang yang pemberani dan arogan. Saking beraninya, dia pernah bersembunyi di makam yang angker, tempat di mana dikuburnya para korban pesugihan atau para pelaku pesugihan. Untuk desanya mungkin berbatasan dengan daerah Pemalang. Desa itu diapit oleh sawah yang sangat luas. Konon, Desa M, tempat para pelaku pesugihan, sering meneror Desa W dengan mengganggu anak-anak kecil. Karyo ini berada di Desa W, dan memang faktanya Desa W lebih maju dibanding Desa M. Kok bisa? Karena rata-rata hasil pertaniannya selalu berhasil. Ternak juga sebagai tempat transit para pendatang yang akan melanjutkan ke daerah Batang atau Pekalongan Utara. Karyo bermain dengan temannya yang kala itu berjumlah 5 orang. Padahal orang tuanya telah memperingatkan untuk tidak bermain setelah azan maghrib. "Jangan pulang lagi, tidur di luar," ucap Bu Cici, ibunda Karyo. Karyo hanya tertawa dan berlari tanpa memikirkan ada bahaya yang akan mengancamnya. "Siapa yang jaga?" tanya Karyo. "Adit, ayo sembunyi." Adit berjaga. Dia menutup matanya dan berhitung hingga 50. Sandarannya adalah tembok rumah Pak Dodo. Karyo, Rohim, Sastro, dan Risman bersembunyi. Namun mereka berpencar ketika berada di belakang rumah Pak Dodo. "Kamu yakin bakal sembunyi di sini?" tanya Rohim. "Bagaimana lagi? Yang penting jangan ketahuan," ucap Sastro. Mereka bingung, sedangkan hitungan sudah mencapai 30. Karyo dan yang lainnya masih belum tahu tempat bersembunyi mana yang cocok untuk mereka. "Aku di kandang sama Rohim. Karyo sama Rusman di mana?" Karyo langsung berlari menuju pohon salak yang tumbuh liar di dekat kandang. "Yo, mau kemana? Tunggu dulu," tanya Rusman. "Man, jaga anak itu," ucap Rohim. Rusman berlari mengejar Karyo yang sudah bersembunyi. Entah mereka tahu atau tidak, orang tua dari mereka mencari ke sana kemari. Tampaknya teror pocong ireng itu akan segera dimulai. "Pak, Karyo belum datang," ucap Bu Cici. "Di mana?" tanya Pak Subhan. "Rumahnya Pak Dodo," jelas Bu Cici. "Susul sekarang," jelas Pak Subhan. Sementara itu, Adit mencari mereka yang sedang bersembunyi. "Di mana yo?" "Di belakang kali," ucapnya. Adit mendengar suara hentakan kaki di kandang kambing. Pikirnya ada orang yang bersembunyi di situ. Adit mendekati secara perlahan. Langkah kakinya dipelankan. Dia menghindari menginjakan kaki di ranting kering, dedaunan, dan juga bekas botol-botol yang berserakan. Begitu Adit telah berada di bibir pintu kandang, dia mendapati 2 orang yang sedang menundukkan kepala. "Apa tidak bau sembunyi di sini? Hah?" Adit berlari ke arah depan rumah Pak Dodo sembari berteriak, "Apel!" Sastro dan Rohim telah ketahuan. Kini menyisakan Karyo dan Rusman. "Halah, mudahnya," ucap Sastro. "Carikan 2 lagi," sambung Rohim. Dengan perasaan bangga, Adit mencari Karyo dan Rusman di sekitaran kandang. Sastro dan Rohim segera berdiri dan menyambut kedatangan Pak Subhan serta Bu Cici. "Nak, Karyo di mana?" Sastro dan Rohim saling gugup. Mereka berdua seperti terpojokan ketika pertanyaan itu dilontarkan kepadanya. Sementara itu, Adit mendapati sesuatu di pohon salak yang berdekatan dengan kandang kambing itu. Di situ, Adit melakukan hal yang sama. Dia berjalan dengan pelan dan menghindari dedaunan serta ranting kering. Rusman dan Karyo masih bertahan di tempat itu. Mereka tak tahu bahwa pohon salak itu merupakan awal kemunculan pocong ireng yang pernah diketahui oleh warga sebelumnya. "Man, banyak nyamuk," ucap Karyo. "Keluar aja yuk," ajak Rusman. Karyo hanya menepak tangannya untuk menangkap nyamuk.
Namun dia merasakan ada endusan nafas yang sangat berat. Bau busuk seperti daging terbakar tercium. Bau apa ini, Man? Rusman merasakan hal yang sama. Mereka berdua bersamaan menatap ke belakang ketika dilihat pocong ireng. Rusman berlari meninggalkan Karyo, sedangkan Karyo hanya terdiam menatap wajah buruk pocong itu. Ampun, ucap Karyo. Rusman yang keluar dari tempat ia bersembunyi mengagetkan Adit. Kenapa kamu teriak-teriak? Ucap Adit. Ada pocong hitam, ucap Rusman. Karyo mana? Tanya Adit. Tadi di belakang. Rusman bingung. Dia berlari ke arah depan rumah Pak Dodo. Adit menyusul Rusman dari belakang. Dia juga tak ada pikiran untuk menyelamatkan Karyo. Teriakan Rusman membuat Pak Subhan dan Bu Cici bertanya-tanya. Nah, ada apa? Tanya Pak Subhan. Pocong ireng. Karyo ada di mana? Karyo tertinggal, aku takut. Di mana? Tanya Pak Subhan. Pohon salak. Pak Subhan langsung berlari. Sementara itu Bu Cici menyuruh mereka untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Beberapa warga mulai membukakan pintunya. Dia bertanya-tanya ada apa yang sedang terjadi. Mengapa anak-anak masih berkeliaran di luar rumah? Ayo, aku bantu, ucap beberapa warga. Para warga berduyun-duyun menuju pohon salak sembari membawa lentera. Hal yang serupa dirasakan Pak Subhan. Dia masih mencari Karyo di pepohonan salak. Karyo! Pak Subhan melihat dengan mata kepalanya sendiri tubuh Karyo yang tergeletak di antara dedaunan yang berserakan tepat di antara apitan pohon salak yang digunakan sebagai tempat bersembunyi Rusman dan Karyo. Badanmu panas, Nang, tangis Pak Subhan. Kala itu tubuh Karyo seperti orang yang terkena racun, membiru, bengkak. Sesekali tubuhnya bergerak-gerak. Matanya masih melotot tajam ke arah yang tidak dituju. Pak Subhan segera mengangkat tubuh Karyo sambil menangis. Para warga yang baru saja datang menanyakan sesuatu yang sedang terjadi. Mereka membantu Pak Subhan untuk membawa Karyo ke rumah. Keadaan menjadi kacau. Di seluruh warga desa W menuduh bahwa perbuatan keji ini adalah hasil rencana sempurna yang dikirimkan salah satu warga M dengan menjadikan anak kecil sebagai korban dengan perantaranya adalah pocong ireng. Atas saran beberapa warga, diundanglah Kiai ke kampungnya untuk menyembuhkan Karyo. Belum ditumbalkan, masih bisa selamat, ucap Kiai itu. Lalu bagaimana Pak caranya mengembalikan Karyo? Tanya Pak Subhan. Kiai itu keluar rumah, dia menatap bulan di langit sembari memainkan tasbihnya. Rumahmu ke arah barat? Tanya Kiai itu. Betul Kiai, jawab Pak Subhan. Para warga keluar dari rumah dan mengikuti arahan dari Kiai itu. Dengarkan, pocong ireng itu akan datang lagi. Jangan ada yang keluar rumah. Bawa masuk seluruh barang-barang kalian yang ada di luar rumah. Sandal, pakaian, atau apapun. Bawakan masuk ke dalam. Lalu pasang potongan bambu kuning di depan rumah jika rumah menghadap ke arah barat. Jelas Kiai itu. Para warga mengiyakan. Belum sampai di situ, Kiai itu mengisyaratkan untuk seluruh keluarga Pak Subhan agar mendatangi rumahnya selama 7 hari. Lalu membacakan Al-Quran selama 7 hari berturut-turut agar Karyo bisa kembali seperti semula. Tidak boleh terputus. Pagi siang, malam pagi, itu aturannya. Jika terputus, maka Karyo bisa saja tidak selamat. Kiai itu menilai dengan tepat tindakannya agar menjadi bahan renungan bagi tiap warga. Bahkan segala sesuatu bila tidak dilakukan dengan halal, maka jatuhnya adalah kehancuran. Atas saran Kiai Desa W itu, para warga yang rumahnya menghadap arah barat mulai memasang bambu kuning di rumahnya masing-masing. Untuk Karyo sendiri, dia tidak dalam keadaan meninggal, juga tidak dalam keadaan hidup. Katanya masih di awang-awang.
Sesekali kakinya dipegang, dia akan bergerak dan meronta-ronta kesakitan. Namun jika tidak, dia seperti orang mati, diam, kaku dan tidak berdaya. "Nak, sudah cepat sembuh. Mamamu tidak kuat melihat kamu tidak cepat sembuh," ucap Pak Subhan. Bu Cici kabarnya selalu menangisi Karyo. Tubuhnya mulai kurus, matanya sembab. Namun di sela-sela itu, dia tetap bersikuku untuk mengamalkan amanat yang telah diberikan oleh kiai itu. Tiap hari, rumah Pak Subhan dibacakan Al-Quran. Pertanyaannya, apa jadinya bila gagal? Menurut narasumber itu sendiri, si Karyo bisa saja meninggal dan dijadikan tumbal. Tapi pada dasarnya, tumbal itu bukan mengarahkan pada Karyo. Karyo hanya kaget ketika melihat pocong ireng itu tepat berada di belakangnya. Seharusnya ia berlari mengikuti Rusman, namun dia hanya terduduk diam dengan terus menatap wajahnya. Alhasil, Karyo terkena sawan dengan badan yang membiru dan bengkak. Setelah ditelusuri, ternyata pocong ireng itu mengganggu warga yang notabene mempunyai garis perjalanan karir yang cukup baik, seperti ladang yang luas, sawah yang berhektar-hektar, kambing yang sangat banyak, rumah gedong, toko sembako yang ramai, atau pengusaha lainnya. Pak Subhan dan kiai itu saling bertukar pikiran. Sudah 3 hari semenjak kejadian Karyo, warga tampak hati-hati dan waspada. Namun pocong ireng itu belum ada tanda-tanda kehadirannya. Apakah ini semua palsu? Jika palsu, nanti kita lihat di ujung hari anakmu. Tepatnya malam ke-7, dia akan datang menengok kembali rumahmu, ucap kiai tersebut. Tanpa dirasa, warga yang menilai itu adalah mitos memutuskan untuk melepaskan bambu kuning dari depan rumahnya. Warga kehabisan akal. Inilah yang terjadi ketika ideologi polos disuntikan dengan nalar yang asal jepret. Warga yang asalnya percaya menjadi memberontak, bodoh amatan, bahkan tidak peduli mitos kuno itu. Pikirnya, mana ada pocong membunuh manusia. Tepat di malam ke-7, suara lantunan ayat suci Al-Quran masih menggema di rumah Pak Subhan. Kiai itu agak santai dan duduk di depan rumah Pak Subhan. "Kamu tahu kenapa pocong hitam itu datang ke sini?" tanya kiai itu. "Mencari tumbal," ucap Pak Subhan. "Bisa jadi, tapi bukan itu tujuannya," jelas Pak Kiai. "Lalu apa tujuannya?" tanya Pak Subhan. "Menghancurkan," ucap Pak Kiai itu. Malam ke-7 ini para warga keluar rumah seperti halnya malam-malam biasa. Tidak peduli mara bahaya atau keadaan yang sedang dalam keadaan waspada. Semua tampak biasa-biasa saja. Tepat tengah malam menuju pergantian hari, pocong itu menampakkan diri di antara rimbunan pohon pisang. Pak Kiai itu langsung berdiri sambil memegangi tasbihnya. Orang rumah keluar untuk melihat lebih jelas pocong ireng itu. "Walah, rumah itu tidak ada bambu kuningnya," ucap Kiai itu. Pocong itu menghilang dengan sekejap. Kiai itu langsung memasuki pemukiman warga yang berada di dekat pohon pisang. Terdata 3 rumah yang sandal, baju, dan barang-barangnya terjilat. Ternyata pemilik rumah itu adalah orang-orang yang mempunyai sawah yang luas. Kiai itu segera menggedor rumah yang sudah terjilat pocong ireng. Beliau juga menyembunyikan barang-barang yang sudah terjilat. "Oh, Pak Kiai, loh, sendalku di mana?" tanya Pak Suri, orang kaya di Desa Wik. Pak Subhan yang melihat tingkah aneh Kiai itu langsung mendekatinya. Tampaknya ada sesuatu yang mengganjal. "Di mana bambu kuning itu?" "Tak buang, tidak dipakai," ucap Pak Suri dengan santai. Kiai itu langsung memukul wajahnya dengan tasbih. "Sakit, Pak. Kenapa? Itu tuh apa?" Sandal, baju, handuk yang telah terjilat pocong itu mengeluarkan asap. Bekas jilatan pocong ireng itu ternyata cairan hitam yang kemungkinan bisa menjadi sumber untuk membunuh korbannya. "Pak Kiai, itu apa?" tanya Pak Subhan.
Cairan ini yang menyebabkan kematian korbannya. Jika orang yang tidak tahu cairan yang tertempel lalu memakainya, maka dia akan menjadi korban tumbal pocong ireng itu. Jelas kiai itu. Kiai itu mengelilingi pemukiman warga. Lebih tepatnya, dia akan cek seluruh rumah warga yang tidak terpasang bambu kuning yang fungsinya untuk menangkal dan mencegah pocong ireng itu menjilati barang-barang yang berada di luar rumah.